di jalan lagi dakwah daripada mati sakit di atas kasur. Makanya Al-Fakir mohon doanya semoga cepat disembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi qaddara alaina bil jamaah fi hadhihi sa'ah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim alladzi faddala wa karrama wa majjada ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala sairil umamil madiyah fil majaya wal adaya alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa karimana wa azimana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rahmatan lil alamin wa syafa'atan lil mudnibin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa majid wa karim wa azim wa syarif wa halim ala sayyidina wa habibina wa muallimina wa qudwatina wa uswatina wa murabbina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqdo bihil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal gamamu wa yastasqil gamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Kepada seluruh dzurriyyah atau keturunan Shu'aibul Hawal dari Bani Nur Hasan, semoga dijadikan manusia-manusia yang bermanfaat. Semoga dijadikan manusia-manusia yang terus memberikan uswah, memberikan contoh buat kita semua. Dan semoga Shu'aibul Hawal senantiasa dibahagiakan di alam kuburnya.
dipenuhi dengan anwar-anwarnya Allah atau dengan cahaya-cahaya Allah. Juga kepada seluruh para hadirin wal hadirat, baik yang tergabung muslimat, tergabung dari organisasi yang mulia Nahdlatul Ulama, semoga kita diistiqomahkan. Seandainya kita bisa melihat bagaimana Sohibul Hawa di alam kuburnya sekarang, dia sangat bahagia sekali. Bagaimana tidak bahagia ketika beliau sudah meninggal dunia, tapi anaknya terus mengingat akan kematiannya. Dan kelihatan kekompakan dari keluarganya. Ini adalah hal yang jarang. Bahkan dari zaman sekarang sudah sulit. Karena banyak kesibukan itu dan ini, terkadang kita lupa menghawakan orang tua kita. Seakan-akan ketika kita menghawakan orang tua kita, itu keuntungannya cuma buat orang tua doang. Keuntungan menghawakan buat orang tua, itu akan dampaknya, efeknya kepada anaknya. Allah akan membukakan dari berbagai pintu keberkahan buat anak-anaknya yang menghawakan orang tuanya. Berapapun juta, bahkan kalau berbicara berapapun miliar yang kita keluarkan untuk menghawakan orang tua kita, maka Allah akan menggantikannya yang lebih besar, lebih barokah. Karena yang namanya jasa orang tua demi Allah tidak mungkin akan bisa terbayar dengan apapun juga. Seandainya kita bersedekah dikhususkan untuk orang tua kita, satu hari 10 juta, satu hari 1 miliar, demi Allah tidak mungkin akan bisa membayar satu tetes keringat, satu tetes air mata yang keluar dari badan ibu dan bapak kita. Makanya ada 3 ayat yang diturunkan oleh Allah, tidak dipisahkan dengan 3 ayat lagi. Ayat yang pertama, aqimus shalah, tidak dipisahkan dengan wa'atuz zakah. Pada saat kita membaca di dalam Al-Quran ada kalimat aqimus shalah, pasti akan membicarakan tentang bab zakat. Karena wawunya kata santri, wawu li mutlaqil jam'i, tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, atiullah wa atiur rasul, tidak bisa dipisahkan. Sehebat apapun kita bertoat kepada Allah, tapi kalau kita tidak mengakui kepada Rasul, maka hancur taat kita kepada Allah. Yang ketiga, anishkurli wali walidayya, syukurlah engkau kepadaku, jangan lupa bersyukurlah engkau kepada orang tuamu. Bayangkan perintah syukur kepada Allah dengan perintah bersyukur kepada orang tua tidak bisa dipisahkan. Di dalam Al-Quran, anishkurli wali walidayka, bersyukurlah engkau kepadaku. Tapi jangan lupa ada faktor penyebab, ada faktor wasilah. Kamu bisa hidup di dunia, kamu bisa merasakan apapun juga, ingat jasa orang tua kita. Sehebat apapun kita bersyukur kepada Allah, tapi kalau kita tidak bisa bersyukur kepada orang tua kita, maka hancur. Allah tidak mungkin akan menerima syukurnya seorang anak kepada Allah, tapi dia lupa syukur kepada orang tua. Kalimat anishkurli wali walidayka, hormat kepada ibu dan bapak. Sampai Nabi Musa alaihissalatu wassalam, suatu saat Nabi Musa bermunajat. Makanya kalau orang-orang NU itu luar biasa. Antara hubungan yang hidup dengan yang mati terus tidak terputus. Dan ingat, orang yang sudah meninggal, kedudukannya, derajatnya yang dihebatkan oleh Allah masih memberikan kemanfaatan kepada orang yang hidup. Bukan hanya kita yang masih hidup,
bisa memberikan kemanfaatan, mendoakan kepada yang sudah meninggal. Catat, orang yang meninggal, orangnya yang kelasnya dihebatkan oleh Allah, itu masih memberikan kemanfaatan kepada orang yang hidup. Kita tahu kan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita. Kita sering mendengar pada saat Nabi kita beres melaksanakan Isra dan Mi'raj, dia mendapatkan tugas dari Allah buat dirinya dan buat umatnya. Yang tadinya perintah sholat itu berapa? Berapa waktu? 50 waktu, catat oleh kita. Yang tadinya dia menerima 50. Lalu sejarah mencatat, siapa yang memberikan masukan supaya minta dikurangi? Nabi Musa kan, yang memberikan masukan kepada Nabi kita supaya kembali lagi kepada Allah, minta dikurangi. Ya Muhammad, kembali lagi kepada Allah, minta dikurangi. Jangankan umatmu yang kecil, umatku saja yang besar-besar tidak mungkin akan kuat. Kembali lagi. Yang jadi pertanyaan, apakah pada saat itu Nabi Musa masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal kan? Berarti Nabi Musa ketika memberikan masukan kepada Nabi kita, bukan ahli dunia, ahli kubur. Kalau orang berbicara yang sudah mati tidak akan memberikan kemanfaatan kepada kita. Sudah mati mas, selesai aja. Anda sholat jangan 5 waktu, 50 waktu loh. Karena jasa Nabi Musa bukan ahli dunia, sudah meninggal. Selagi orang itu kedudukannya dihebatkan oleh Allah, kelasnya kelas para nabi, kelasnya kelas para sahabat, kelasnya kelas para wali, masih memberikan kemanfaatan. Hadratus Syekh sampai sekarang memberikan kemanfaatan buat kita. Berapa orang yang diuntungkan, orang yang jualan di makomnya wali-wali Allah. Dia berjualan di tempat wali-wali Allah sampai bisa berangkat ke tanah suci. Dengan sebab ada makomnya wali Allah, dia bisa membangun rumah, dia mendapatkan uang, bisa berangkat ke tanah suci. Orang yang kelasnya, kedudukannya dihebatkan oleh Allah masih memberikan kemanfaatan. Mungkin ibu ada yang pernah berangkat ke Pamijahan. Ibu ke Pamijahan itu mau jalan atau mau membeli cengkaleng? Kadang kita waktu jalannya menghes. Pas jalannya gini. Pas udah berdoa bangun. Ada nggak yang ngantuk beli cengkaleng? Nggak ada. Itu yang jualan cengkaleng, yang jualan pakaian. Saya pernah ngobrol. Pak udah berapa lama di sini? Oh dari dulu. Bapak di sini jualan. Udah punya apa? Saya bisa berangkat ke tanah suci dengan istri saya. Anak saya sudah sekolah sampai kuliah. Rumah saya sudah dibangun. Dengan sebab ada apa? Ada makom waliun min auliyaillah. Kita mah belum tentu, jangankan kita mah dijarogi sama orang lain, sama anak kita juga belum tentu. Walaupun kita amanat, dek, kalau bapak meninggal, nanti bapak dimakomkan dekat rumah ya, bikin plan makom karomah. Kita mah jangankan sama orang lain, sama anak juga belum tentu. Ini Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan di antara nabi yang paling disegani, yang paling takut itu adalah Nabi Musa. Bayangkan Nabi Musa, malaikat Jibril pernah ditempelin sama Nabi Musa. Sekelas malaikat Jibril sama Nabi Musa pernah ditempelin. Ketika malaikat Jibril datang ke Nabi Musa, kata Nabi Musa begini, ya Jibril, kamu datang ke sini mau bersilaturahmi atau mau mengambil nyawaku? Kata malaikat Jibril, dua-duanya. Pertama saya silaturahmi, kedua saya mau ambil ruh kamu, sudah waktunya. Kata Nabi Musa, sampaikan kepada Allah, jangan dulu sekarang. Bukan berarti Nabi Musa takut mati. Saya belum selesai untuk berdakwah, belum selesai. Saya belum selesai memperjuangkan agama Allah. Kalau sudah selesai silakan. Tunggu waktu, saya mau menyelesaikan dulu. Sampaikan kepada Allah. Kata malaikat itu tidak bisa. Pokoknya siap tidak siap, kamu akan diambil ruh sama saya. Malaikat itu sampaikan kepada Allah, jangan dulu sekarang.
Saya belum beres berdakwah. Ini malaikat Israil ngeyel. Enggak bisa. Pokoknya sekarang Nabi Musa berdiri, kamu adalah goblok. Ditempelin sama Nabi Musa sampai buta matanya. Bayangkan Nabi Musa. Sehebat Nabi Musa, tidak mungkin akan bisa menjangkau kehebatan Nabi kita. Di antara mukjizat Nabi Musa bisa membelah lautan. Ingat, lautan yang dibelah oleh Nabi Musa bukan lautan Atlantik, tapi lautan merah. Bagaimana dengan Nabi kita? Sudah bukan berbicara yang ngebelah lautan. Nabi kita bulan dibelah. Dan Nabi kita bisa berbicara dengan bulan. Ketika ada nyanyian Doel Sumbang, kalau bulan bisa ngomong, dia udah ketinggalan zaman. Dia nggak tahu bagaimana Nabi kita sudah bisa ngobrol dengan bulan. Ini Nabi kita. Makanya tidak ada kelas para nabi, para rasul yang bisa melebihi kehebatan Nabi kita. Sampai umatnya. Kelas umat Nabi akhir zaman itu naik. Jangan pengen sama kelasnya umat-umat terdahulu dengan umat Nabi akhir zaman. Umat Nabi akhir zaman kelasnya naik. Jadi nomor 1. Kenapa? Dengan sebab mempunyai Nabi yang di kelasnya nomor 1. Jadi kita juga kalau suaminya lurah, ibu juga kan jadi naik kelas. Belum. Suaminya lurah, istrinya jadi ibu. Suaminya camat, istrinya jadi camat. Yang dikhawatirkan kalau suaminya bangsa. Ini Nabi kita. Sampai Nabi Musa, dia minta kepada Allah, ya Allah saya ingin dijadikan umat Nabi akhir zaman. Banyak para nabi yang meminta kepada Allah ingin dijadikan umat Nabi akhir zaman, bukan tanpa alasan, tahu keagungan, kemuliaan, kehebatan Nabi kita. Sampai kehebatan umat Nabi akhir zaman, selagi kita masih hidup, masih bisa memberikan doa kepada orang tua kita. Dan kalau di kampung mah acara mendoakan yang meninggal, bahasanya kan tahlil. Betul nggak? Bukan tasbih, bukan takbir, tapi karena ini yang jadi pusat. Jadi kalau ada orang yang melarang, buat apa tahlil? Kamu melarang baca la ilaha illallah. Orang apa kamu yang melarang bacaan la ilaha illallah? Kalau kata santri mah fahum bidogir, dengan acara tahlil banyak kemanfaatannya. Seandainya suami kita ikut acara tahlil di tetangga jam 8, bisa baca istighfar, bisa baca sholawat, bisa baca la ilaha illallah. Kalau tidak ada acara tahlil belum tentu di rumahnya bisa baca itu. Buat tinggal ngadeng kayak itu. Banyak manfaatnya. Bukan hanya itu. Rumah ketika dipakai dzikir, bagaimana rumah tidak berkah. Pada saat rumah itu dipakai dzikir oleh tetangganya, maka dijadikan rumah itu bahrul rahmat, lautan rahmat. Lalu yang diuntungkan acara tahlil, yang jualan kue, yang jualan mie pengen banyak yang tahlil. Makanya orang-orang NU itu tidak sulit rezeki. Ada yang meninggal dapat, apalagi 7-nya ke Imunas dijurungkeun. 7 sejam bawah. Sok aya piring geus jeung teh pucuk. Karena mungkin mata dijurungkeun. Pakum bidohir. Kalau memang ada perbedaan, kamu meyakini tidak akan sampai, silakan, itu hak kamu. Saya meyakini bahwa setiap doa saya akan sampai. Yang jadi permasalahan saling menghormati, itu yang dimasalahkan. Kenapa harus mempermasalahkan masalah kunut? Sementara orang yang tidak sholat subuh kok biarkan. Abdi mah moal tahlil satungtung julidna can demo kaidah. Tiba heula tahlil eueuh ngobring julid teh mah. Namun kitu mah sekitar jam 1 putih kan keketrok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sariwat. Eta saha dicerok. Dibuka teh pocong. Naon sok?
tahlil tenepi nepikeun ka ayeuna terus tahlil. So orang-orang NU santri ketika waktu zaman corona 3 tahun, bayangkan Indonesia diuji, banyak pekerja gelisah pekerja dirumahkan. Ajengan mas santri, ajengan NU. Kenapa? Banyak pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahlil terus. Ya banyak job. Makanya ketika ada pengumuman innalillahi kata anak, Pak, job datang. Waktu zaman corona itu menguburkan mayat kan banyak yang gak mau, sampai 100.000. Sekarang mah normal 20.000 deui. Oh mau main ke Deng Jedog Makassar. Jedog mana punya 20.000. Artinya gini, orang NU itu rigid, tidak setuju. Nah Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Kata Nabi Musa begini, ya Allah, tunjukkan kepada saya siapa yang akan menemani saya nanti di surga. Bukan berarti Nabi Musa dia merasa saya akan masuk surga, bukan. Ini akan menjelaskan ada satu amalan yang dihebatkan oleh Allah. Sampai Nabi Musa bermunajat, ya Allah, tunjukkan sekarang siapa yang menjadi teman saya nanti di surga. Nabi doanya langsung diijabah. Lalu Nabi Musa mendapat petunjuk. Kata Allah kepada Nabi Musa, Musa kau berangkat ke tempat ini. Di tempat ini ada satu pasar. Di pasar itu ada satu jongkok. Dan di jongkok itu dijaga oleh anak muda. Dan anak muda itu jualan kusobun, jualan daging. Itu yang akan jadi teman kamu di surga. Nabi Musa berpikir, yang akan menemani saya di surga seorang pemuda yang kesehariannya jualan. Allah tidak begini. Musa yang jadi teman kamu nanti di surga, anak muda yang sehariannya dikir, yang sehariannya terus mengingat aku siang dan malam, tidak berhenti dikir kepada aku, tidak. Ini Nabi Musa, ini dari Allah. Musa yang jadi teman kamu nanti di surga, seorang pemuda yang kesehariannya kusobun, jualan daging. Kau berangkat ke pasar itu, kau cari anak muda itu, kau pinta doanya. Sekelas Nabi disuruh minta doa. Ini bukan manusia sembarangan. Yang memberikan petunjuk siapa? Allah. Lalu Nabi Musa mencari sesuai dengan petunjuk. Kalau sekarang menggunakan GPS. GPS itu kan buatan manusia, banyak salahnya. Gak pernah kejadian, ini kealaman saya. Saya mau berangkat Jarok ke Purwakarta. Dari GPS itu mengikuti belok. Wah ini, kok ada bangunan rumah bilik 2 tingkat tempat Jarok. Berhenti sama jamaah, ternyata kandang ayam. Masya Allah. GPS buatan siapa? Manusia. Ada errornya. Belok kiri, irigasi, terus. Mencarilah Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa sampai ke pasar. Lalu Nabi Musa melihat satu jongkok sesuai dengan petunjuk Allah. Ini yang dikasih petunjuk Allah, sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk oleh Allah. Nabi Musa menunggu, melihat apa kehebatan seorang pemuda ini sampai Allah langsung memberikan petunjuk dan jadi teman kamu di surga itu pemuda. Dilihat oleh Nabi Musa punya amalan apa sampai Allah langsung memberikan kehebatan buat pemuda. Lalu ditunggu sampai waktu sore. Anak muda itu mau selesai berdagang. Kelihatan oleh Nabi Musa jongkoknya sebelum ditutup, dia motong dulu daging. Dimasukkan ke saku. Kalau sekarang mah pakai kantong keresek. Kalau di Bogor mah disebutnya anti repot. Di Bogor anti repot. Beda kan, walaupun sama Sunda kan banyak perbedaan. Kalau di sini makan parantina goreng kan cukil bersih. Di sono mah beda. Lokat. Katel kayak kenceng. Maka orang Sunda itu kan kayak bahasa. Nah, begitupun kan bahasa Jawa. Ibu ngertos bahasa Jawa?
Urang apa anggi? Urang anggi teh sanu ke asak wae. Siji loro telu tangane sedek umirang ka aku menawa tegang. Nungguin sing toto ojo sembrono manda ora bisa. Ngertos? Pokoknya mah ngati-ngati nggih berarti nggih. Lalu Nabi Musa datang ke pemuda itu. Nabi Musa menyamperkan. Apa itu menyamperkan? Mendekati. Kata Nabi Musa, "Wahai pemuda, bolehkah saya bertamu ke rumahnya?" Dengan senang hati pemuda itu menyambut apa keinginan Nabi Musa. Dan pemuda itu tidak tahu bahwa itu Nabi Musa. Kata pemuda itu, "Silakan. Dengan senang hati, jikalau engkau pengen bertamu ke rumahku, tapi mohon maaf, nanti kalau sudah sampai di rumah, saya hanya bisa memberikan air saja, ada yang lebih wajib daripada menghadapi kamu." Enggak apa-apa. Nabi Musa pengen tahu. Akhirnya pemuda itu pulang, diikuti oleh Nabi Musa. Nabi Musa semakin penasaran apa hebatnya amalan anak muda ini. Sampai Allah langsung memberikan petunjuk yang nanti jadi teman kamu di surga ini pemuda. Berangkatlah. Sampai ke rumahnya. Nabi Musa duduk, lalu dikasih air. Kata pemuda, silakan diminum airnya. Saya tidak bisa lama-lama ngobrol dengan saudara, ada yang lebih wajib. Enggak apa-apa, kata Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa? Pengen tahu ini amalan apa. Beres. Memberikan air kepada Nabi Musa bukan ke air, bukan berwudu, bukan zikir. Ini pemuda masuk ke dapur. Diperhatikan dengan seksama oleh Nabi Musa. Apa yang akan dilakukan oleh pemuda itu? Dikeluarkanlah daging. Lalu dipotong-potong. Kalau bahasa Sunda disik-sikin. Apa itu disik-sikin? Masa dikerutin? Diiris-iris kecil. Diiris-iris. Lalu dipasak. Dipasak. Pakai bumbu supaya enak. Kata Nabi Musa, pulang di pasar bukannya wudhu, bukannya berzikir, malah masak. Ini daging. Tapi ini kan Allah yang memberikan petunjuk, yang jadi teman kamu nanti di surga ini. Lalu setelah selesai masak, dimasukkan itu daging ke mangkok. Terus ditunggu supaya adem. Setelah itu dibawa. Nabi Musa merhatikan ini aja. Itu pemuda bawa daging yang di mangkok. Masuk ke kamar. Pas depan Nabi Musa. Kamar itu tidak mewah. Pintunya tidak berpintu. Pakai reregannya itu samping. Hordengnya samping. Kata Nabi Musa, ini mau makan. Bahkan Nabi Musa tidak ditawari. Apakah ini pemuda punya anak kecil? Dibukalah itu hordeng samping. Masuk itu pemuda, kaget Nabi Musa. Di dalam kamar itu ada satu ayun-ayunan yang terbuat dari samping. Kata Nabi Musa, oh ini mungkin anaknya. Tapi kemana istrinya? Masa ditinggal? Anak kecil. Disimpan itu sayur yang di mangkok. Sambil berlinang air mata itu pemuda tak henti-henti menangis. Diambil di dalam ayun-ayunan itu bukan anak kecil, ternyata nenek-nenek yang sudah tua renta, sudah tidak berupa keriput. Dengan kasih sayang yang luar biasa diangkatlah itu nenek-nenek, disimpan di pangkuannya, tak henti-henti menangis itu pemuda, dipeluk dengan mesranya, dipeluk dengan penuh cintanya, lalu disuapin. Seperti halnya seorang ibu kepada anaknya. Sayang banget disuapin. Ada yang jatuh disusui. Nabi Musa memolohok. Mulai terjawab Nabi Musa. Ini. Lalu terus dilihat oleh Nabi Musa. Setelah beres disuapin, dispon badannya. Bagaimana seorang ibu terhadap anak. Diurus. Henti-hentinya menangis.
Setelah disepon, mau diangkat itu nenek-nenek yang tua, sudah tua renta. Semakin terjawab sekarang oleh Nabi Musa. Kelihatan gerak bibirnya. Nenek-nenek yang sudah tua renta mengeluarkan satu doa. Apa doanya? Terdengar langsung oleh Nabi Musa. Allahumma ja'alibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anak laki-lakiku ini yang akan menemani Musa nanti di surga. Nabi Musa langsung terjawab, pantas. Dia bisa berteman, bisa bersama-sama di surga dengan kelasnya Nabi. Dia kelasnya bukan Nabi, dia kelasnya bukan wali, dia kelasnya bukan ulama. Tapi Allah memberikan kehebatan nanti di surga bersama-sama dengan Nabi Musa. Dengan apa? Hebat hormat kepada orang tua. Bu, mohon maaf, satu ibu sanggup mengurus 5 anak. Tapi banyak 5 anak tidak bisa mengurus satu ibu. Sampai dioper-oper. Samimu di samimu di. Lebih ke ilmu kembung masuk angin. Pernah ibu kalau anak kita sakit pernah meminta kepada Allah supaya cepat mati? Enggak kan? Yang namanya hebat seorang ibu. Walaupun bertahun-tahun anaknya sakit, tetap tidak jauh dari pangkuannya. Dan memohon kepada Allah supaya sembuh. Nyuci dibawa kemanapun diperlukan. Ibunya sakit bertahun-tahun, mintanya kepada Allah satu, ya Allah sembuhkan. Bahkan seandainya anaknya meninggal, kalau bisa ditukar, ya Allah tukarkan nyawa saya dengan anak saya. Tapi banyak anak, ketika ibunya sudah tidak sanggup apa-apa, berak di sana, kencing di sana, kayak yang benar berdoa tengah malam, ya Allah, saya sayang kepada orang tua, kasihan ya Allah, segala dirinya daripada diganggayong mana mesti. Dan ini pengalaman Al-Fakir, banyak yang minta air. Ini bawa air. Kiai, saya minta air, itu kan dibawa airnya. Maksudnya minta doa. Apa? Ibu saya sudah tidak kuat, sudah berak di sana, kencing di sana. Terus gimana? Saya minta air. Supaya gimana? Yang terbaik aja. Bayangkan saya disuruh mendoa, dibacakan ke air supaya cepat meninggal ibunya. Saya tidak mungkin. Baca bismillah ya Allah, semoga disembuhkan. 1 minggu datang lagi ke rumah. Pakai alhamdulillah terima kasih. Mana? Ibu saya sudah meninggal. Dicabut keberkahannya oleh Allah. Maka ini contoh. Ini keluarga ini contoh. Ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, anaknya sudah sukses, udah besar, banyak yang lupa menghalalkan ibu dan bapaknya. Ini menjadikan contoh. Karena dia punya rasa jasanya besar, tidak mungkin beliau anak akan sukses tanpa ada perjuangan ibu dan bapaknya. Tidak mungkin. Bagaimana jasa ibu dan bapak? Jelas, dia kerasa. Makanya mohon maaf, sehebat apapun kita berdoa, lupa mendoakan ibu dan bapak kita, mohon maaf, doa kita susah dijawab. Makanya saking kita harus perhatian kepada orang tua kita. Pada saat orang tua kita meninggal, jangan dulu berpikir membagikan warisan. Begitu meninggal orang tua kita dulu, dikhawatirkan orang tua kita itu masih punya utang. Maka jangan dulu dibagikan warisan, ambil sebagian peninggalannya untuk membayar. Karena utang jadi akan masalah. Sehebat apapun dia ahli ibadah di dunia, ketika dia punya urusan masalah utang piutang, akan menghambat kesenangan nanti di alam kubur. Sholat disimpan dulu, seluruhnya akan disimpan dulu dengan sebab terhalang dengan apa? Makanya dibagikan dulu. Ya, ini berbahagia orang tuanya ya, yang sudah meninggal dunia, sekarang tersenyum, bahagia. Di alam kuburnya bahagia. Orang tua kita belum tentu. Kita kadang boro-boro haulan begini, berpikir kan, nanti kalau haulan uangnya dikeluarin sekian. Nah itu berpikirnya seperti itu. Kalau kita tidak pernah mengawalkan orang tuanya, jangan salahkan anak kita. Nanti ketika kita meninggal dunia tidak pernah dihawalkan. Karena kita tidak pernah mengawalkan. Karena jasa orang tua itu jelas.
Makanya ketika sahabat datang kepada baginda Rasul, yang paling pertama ditanya, ya Rasulullah, siapa yang pertama saya hormat? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Udah 3 kali baru buka. Bukan berarti harus dibedakan. Ini akan menjelaskan seorang ibu itu hebat. Ibumu, 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 baru bapakmu. Suami kita lagi rutinannya ngelamun. Pulang ke rumah dipanggil anaknya. Dek sini. Bapak barusan udah ngaji. Ternyata ibu itu harus punya 3. Ibumu, ini salah surah ini. Jadi ibumu, ibumu, ibumu. Ada pekerjaan. Ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh suami. Suami bisa nyangkul sawah. Banyak perempuan yang bisa nyangkul sawah di Jawa. Betul nggak? Suami bisa bawa becak. Banyak perempuan yang bawa becak. Suami bisa nge-grab. Banyak sekarang perempuan yang grab. Tapi ibu hamil. Suami bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Ibu melahirkan. Suami tidak bisa. Dan ketika ini ibu, Bu, waktu hamil capek nggak? Makanya kalau kita menerangkan kepada anak kita yang perawan, kalau belum merasakan cuma bisa maknya. Dek, waktu ade dikandung sama ibu capek maknya. Dia belum merasakan, nanti suatu saat akan bisa merasakan. Makanya jangan kaget, 3 berbanding 1. Ibumu, ibumu, ibu baru bapakmu. Jakarta itu bukan bapak kota. Ibu kota. Masjid Mahla. Kakara Pak Imaran. Bapak. Dan mulai Pak Imaran, pamit ayam masjid. Orang Sunda mah manggil ibu teh emak. Kajian teh jadi osna kasar di Indonesia diabadikan daerah emak kasar. Oh, daerah bapak kasar. Itu hebat soal ibu. Memang melahirkan tidak sakit. Sekarang ada bidan. Bidan itu bahasa keren, bahasa kita mah tukang parkir orok terus. Dan parkiran orok, sekali parkir orok 2 juta. Non bedanya dengan parkir mobil teras. Bidan di rumah gejeun. Itu parkiran mobil teras, Kari kenapa seakan broklin bokok orok. Baheula mah paraji. Baheula paraji, ayeuna mah keren bidan. Sehebat apapun bidan di Rancaikek, seluruhnya anak buah saya. Dr. Ali Harkal. Yang punya Harkal siapa? Dr. Ali. Ini siapa ini? Makanya kalau ibu pengen hamil datang ke siapa? Suami ibu. Allah Akbar. Ibu jadi sakit gitu. Emang hamil bisa diserit? Neng kenapa Neng hamil nggak download mama? Lihat seorang ibu. Ibu waktu hamil 1 bulan, 2 bulan, sampai 7 bulan. Makanya jangan kaget ketika istri sedang hamil itu lebay. Nah itu harus dimanja. Lihat ketika mau duduk yang usia 7 bulan kandungannya, begitu mau duduk yang dipegang hidung atau perut? Perut kan? Aduh. Masih terdakwa. Kudu we opi oko alun oka. Opi olabi ka kudu. Si terdakwa nama. Ibu manusia. Aduh. Karek oge cari ibu geus ngadegri. Aduh, kecara ge mangam di lain nu. Mangga teh mama teh cari aya ngadegri rek ka mana? Ka wes. Rek naon mama? Modal. Itu baru berbicara itu. Udah jam 9 gitu. Ya, Al-Bakir mau ke Bojong Menje ya. Bojong Menje. Tapi ke Bojong Menje mah insya Allah jam 10 aja ya. Enggak apa-apa, ngaji lebih sejam buat. Oke. Al-Bakir ngaji lebih sejam itu maksudnya lemburan. Enggak apa-apa nggak lembur. Kalau audunan itu.
one-one. Ketika mau melahirkan bagaimana seorang ibu? Makanya mohon maaf, ridho ibu itu ada di dalam ridho suami. Ibu mau pengen ke surga susah. Sholat dijalankan, saum dijalankan, ngaji dijalankan, sama suami hormat masuk ke surga. Belesa. Bu, ini rahasia. Ini jangan ribut sama suami. Seharusnya kan yang nyuci itu kan suami. Ya di dalam kita pikir, siapa tugas nyuci? Suami. Ibu mah tumpang kaki. Nyuci, ngepel suami, ngurus anak suami. Ibu mah cuman itu aja. Jangan berbicara. Ma, bapak kalau nyuci, bapak nggak bakalan keburu kerja. Cuci ya. Dan mohon maaf, orang tua kita dulu sehat-sehat. Karena berolahraga terus. Belum ada subuh sudah narik air. Sekarang ibu-ibu sudah melongoy 50 tahun juga. Karena yang bermain telunjuk. Pengen nyala lampu pencet. Betul nggak? Ayo cai panas. Erek nyesuhan. Salaki ngomongnya kemana duit. Pahala ibu hancur, pahala nyuci ngepel rumah bisa hancur dengan sebab di kamar. Ibu tidak susah masuk ke kamar, bahagiakan suami. Itu orang masalah isin, kubatur habis goreng patung. Dia aja lamun mainan cawe kieu, model marakelipan dari kamar. Kayak awe hareng gitu. Baik dari kamana, Pak Eta ngebahagiakan. Wedak akan bernilai, lipen akan bernilai, membahagiakan suami. Ai salah kisin kubatur ai servis goreng patung. Ibu, kalau udang ke berjamaah di masjid, ibu buru-buru letepan isya, langsung pakai pakaian. Jangan dipersulit, dipermudah. Yuk mah puru, mau ke training, kena perangkap. Kalau itu ngorekan itu urun. Keburu ada subuh. Salah aing temangi yang belut ya. Pakai pakaian yang tembus angin. Keluar tidak boleh, harus tertutup. Menghadapi suami harus terbuka pulgar. Lama aneh hari keluar, saya diperkosa. Udah melakukan sholat segala dipakai, harus terbuka. Pakai pakaian tidur, apa namanya? Daster. Sekali jarum super yang 20.005. Sekali itu terawih itu. Ya, dangkul. Apalagi ibu-ibu muslimah. Daster yang lekmo. Tapi mohon maaf, pakai Rexona. Pakai daster, pakai Rexona, salah kurang nyusun karena kelek, kamu udah asum. Nah, begitu suami kita beres berjamaah, pulang ke rumah, ibu menunggu di atas pinggir. Ibu wes dengek ya. Suami ke kamar, ibu langsung ada beluburan spring bed. Sholat nggak bagiatin Arjuna udah gitu. Cara teh mah batik itu salah kira sanggup jadi cangkeng gitu. Itu iya nawaran mah itu ganjaran sama lu. Ada perbedaan. Nanti suaminya berpikir, saya pengen masuk NU, ini ibu saya ketika sudah masuk muslimat luar biasa. Nanti bilang, dakwah juga. Nanti bilang ke tetangga, istri saya semenjak masuk muslimat, saya tidak perlu meminta. Sudah digeber. Belum. Kayak sate Madura. Gitu. Barang yuk. Gitu. Masya Allah. Semoga ini sohibul haul dibahagiakan dan keturunannya juga dijadikan keturunan yang sukses dunia akhirat. Ya. Sambil nanti beres acara, kalau yang butuh nomor Al-Fakir karena ini siaran langsung tiap acara ya, baik lewat Facebook atau lewat Taikotok juga ya, TikTok ya. Jadi yang butuh nomor Al-Fakir
Dan kalau mengundang al-fakir, walaupun tidak ke rumah tidak apa-apa. Saya tidak pernah mempersulit dan mohon maaf, jangan pernah berkata saya harus memberi berapa. Naudzubillah min dzalik. Saya bisa berdakwah, bisa mengamalkan ilmu itu luar biasa. Pang liur na ajengan anu ngajih yang diberi ampun. Kayak anu leuwih liur tibatan model itu nyata ajengan inspirasinya gitu merek. Doa. Mana ya. Saya tidak pernah ditarget naudzubillah min dzalik. Cuma naudzubillah min dzalik. Amanat dari al-fakir, seandainya ilmu ali bermanfaat, terus bisa ngamalkeun, terus ditarget tong ngincak pasantren abdi itu. Jangan berpikir enggak apa-apa ya. Apalagi ini kan niat silaturahmi. Saya kan datang ke sini niatnya kan bersilaturahmi. Ibu dianggap dulu ke Abu. Iya toh. Bu Haji ada dianggap dulu ke Bu Haji. Bu Haji, saya Bu Haji ngobrol lagi. Bu Haji. Saya datang ke sini silaturahmi. Saya dianggap saudara nggak apa-apa. Iya, alhamdulillah saya sudah dianggap saudara. Yang namanya saudara kalau mau pulang gimana? Iya. Ya, sebelum ditutup nanti kalau ada yang butuh poster silakan ya, ada nomor al-fakir semua dulu. Wih. Mau HP wae. Sudah yang dicakekan juga HP wae. Ayo lagi serat yang bisa sholat. Hayyul hadid ya jamal dhikra. Alhamdulillahirrabbilalamin. Juga ibu-ibu muslimat, al-fakir itu wakil ketua PC LGNU wilayah Bandung ya. Jadi yang ketuanya Ustaz Kata, wakilnya al-fakir. Lalu ini ibu-ibu muslimat luar biasa ya, eksis. Kelihatan tiumnya udah ada tulisannya. Semoga dohir dan batin kita menyatu dengan NU ya. Juga mohon doanya nanti hari Sabtu tanggal 15-16 berpakir beserta jamaah mau ziarah. Karena kan bulan Syaban itu kata orang tua kita dulu kan dikatakan bulan Rawah. Rawah itu dari arwah. Artinya kita
harus berziarah sunat ziarah ya. Ziarah kepada orang tua kita, ziarah kepada wali. Mohon doanya tanggal 15, 16 Al-Fakir beserta jamaah akan ziarah ke Cirebon, ke Pekalongan, lalu ke Tegal, Pemalang, berangkat Sabtu pagi, pulang malam Senin sudah di tempat lagi ya. Ini di sini juga ada jamaah Al-Fakir. Tadi Ibu Aci, juga itu Ibu Haja Nur ya. Karena Al-Fakir di rumah punya TPI, Taman Pendidikan Ibu-Ibu. PAUN, pendidikan usia ini. Jadi kita mengadakan ikro Pak. Jadi ngeberantas orang yang buta Al-Quran. Dalam jangka 2 bulan bisa, yang ternyata tidak paham Quran itu dalam jangka 2 bulan sudah bisa. Alhamdulillah sekarang yang tadinya ikro sekarang udah Quran semua. Jadi tiap jam 9 sampai menjelang dohor. Mana mah ibu-ibu nanti kerumunan sampai penuh. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan eksis terus, istiqomah terus ya. Dari jam 9 sampai menjelang dohor, bukan hanya pengajian Quran, termasuk tauhidnya, tajwidnya, fikihnya, semuanya. Bapak doain kita digarap kalau bahasa Sunda ya. Mohon doanya dari semuanya, semoga istiqomah. Afwan bidan, mohon maaf yang sebesar-besarnya Al-Fakir tidak bisa ke rumah lagi, mau langsung mengilki ya langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suku-suku Batak